Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi rantai makanan. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, untuk tolong ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Bisa dimulai, doa dipersilakan. Baik, doa selesai. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Tolong untuk ketua kelasnya dicatat siapa yang pada pagi hari ini tidak dapat masuk dan ada surat izinnya atau tidak. Kalau tidak nanti bisa dimasukkan ke buku persepsi atau absensi. Oke, kita untuk memanage waktu kita bisa langsung saja ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materinya kita belajar sains dan materi tersebut yaitu tentang rantai makanan. Di sini sudah ada salah satu background atau peta konsep dari sebuah konsep rantai makanan tersebut. Nanti Bapak jelaskan satu persatu dan kita akan belajar bersama-sama gimana yang kira-kira yang belum jelas tentang materi rantai makanan tersebut dan mengetahui rantai makanan tersebut itu seperti apa dan yang dimaksud rantai makanan itu apa saja. Siapa yang tahu tentang rantai makanan? Rantai makanan adalah salah satu hubungan makanan antara benda hidup dalam sebuah habitat. Di sini semua rantai makanan itu bermula dengan yang pertama yaitu yang dapat kita tunjukkan yaitu sebuah tumbuhan hijau sebagai pengeluar atau tumbuhan hijau tidak makan untuk mendapatkan tenaganya. Di sini sebuah rantai makanan tumbuhan itu memperoleh makanannya sendiri, yaitu contoh dengan mendapatkan dari sinar matahari dan di situ tumbuhan dapat berfotosintesis dan di mana tumbuhan dapat mencari makanan sendiri. Beda dengan habitat seperti makhluk-makhluk hidup lainnya, seperti contohnya di sini kan rantai makanan itu bermakna yaitu sebuah habitat dan di mana di situ habitat ada hewan, ada tumbuhan, yaitu salah satu makhluk hidup. Yang pertama yang dapat kita jelaskan, yang pertama ini disebut sebagai pengeluar. Pengeluar itu adalah tumbuhan yang sebagai pengeluar, yaitu yang pertama kali, yaitu pengeluar itu nanti akan dimakan oleh hewan, yaitu hewan pertama yang dinamakan sebagai pengguna primer. Di sini pengguna primer itu bisa dikategorikan hewan seperti tikus, seperti kada, seperti katak dan lain sebagainya. Nanti itu sebagai pengguna primer. Pengguna primer yaitu tumbuhan dimakan oleh tikus dan di sini ada pengguna sekunder. Pengguna sekunder yaitu rantai makanan yang kedua. Jadi dari primer ke sekunder. Yang primer tadi antara tumbuhan seperti yang bisa dimakan yaitu seperti jagung ataupun wortel dimakan oleh tikus dan itu dinamakan pengguna primer. Dan kedua yaitu pengguna sekunder yaitu tikus dimakan oleh ular. Dan terakhir yaitu pengguna tertier. Jadi pengguna tertier itu adalah pengguna yang ketiga. Jadi dari ular untuk dimakan oleh burung elang. Jadi ini adalah beta-konsep salah satu dari rantai makanan di mana yang pertama yaitu tumbuhan yang dimakan oleh tikus di sini sebagai pengguna primer dan yang kedua yaitu tikus dimakan oleh ular di sini sebagai pengguna sekunder dan ular dimakan oleh burung elang. Dan di sini pun juga sama, ini ada di salah satu ekosistem di mana contohnya seperti di pertanian yaitu padi bisa dimakan oleh tikus dan tikus bisa dimakan oleh ular dan ular dimakan terakhir oleh burung. Jadi 1, 2, 3
SPK ini adalah salah satu rantai atau jaringan suatu proses rantai makanan. Yang pertama tadi yang sudah Bapak jelaskan yaitu sebagai pengguna primer, dan yang kedua yaitu sebagai pengguna sekunder, dan terakhir yaitu pengguna tersier. Dan nanti pengguna tersier akan disempurnakan yang terakhir menjadi sebuah bakteri ataupun mikroba lainnya, nanti akan bisa tumbuh lagi menjadi tanaman kembali seperti contoh seperti tumbuhan padi ataupun jagung. Jadi itu salah satu proses ataupun materi yang kita pelajari pada pagi saat ini. Jika mungkin anak-anak belum bisa atau belum tahu atau belum paham tentang materi yang Bapak sampaikan ke anak-anak, monggo silahkan bisa dipertanyakan jika itu menurut kalian semua itu perlu, dan kita bisa belajar lagi tentang salah satu rantai makanan tersebut. Jadi closenya yaitu adalah peta konsepnya seperti ini. Yang ini rantai makanan yang pertama tadi yang sudah kita sama-sama belajar, yaitu dari tumbuhan dan dimakan oleh hewan. Yang itu pertama yang kita sebut sebagai pengguna primer, yaitu seperti tikus dan ular, dan terakhir yaitu pengguna tersier yaitu burung elang. Kalau jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan mengevaluasi dan memberikan suatu soal. Ini bisa dikerjakan nanti di rumah ataupun di sekolahan, dan nanti besok akan di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi lagi, dan Bapak akan mengoreksinya satu persatu. Dan ini adalah salah satu tugas individu dan harus dikerjakan oleh masing-masing siswa. Baik, untuk nanti soal ini Bapak akan membagikannya, dan kita bisa untuk belajar bersama dan untuk mengisi satu persatu soal di antara soal-soal yang nanti Bapak akan berikan kepada Anda sekalian, dan itu bisa dikerjakan di rumah ataupun di sekolah. Dan untuk pengumpulannya besoknya hari dengan pertemuan selanjutnya. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan ataupun yang lainnya yang harus kita bahas, atau next time lagi kita untuk bertemu lagi untuk membahas yang selanjutnya, kita akhiri saja ya untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelasnya kita catat apa yang harus kita pelajari untuk berikutnya lagi, dan Bapak akhiri untuk pembelajaran kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.